Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas analisis rangkaian seri pada resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian seri RLC terdiri dari 4 kemungkinan komponen, yaitu rangkaian RC seri, RL seri, LC seri, dan RLC seri. Nah, materi pertama kita akan bahas rangkaian RC seri. Pada rangkaian RC seri, resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar. Dari gambar terlihat bahwa komponen R dan C akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Perbedaan fase arus dan tegangan serta diagram fasor tegangannya bisa dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, VR akan sefase dengan arus, sedangkan VC akan tertinggal 90 derajat dari arus. Secara matematis, persamaan yang terkait rangkaian RC seri dirumuskan. Yang pertama, tegangan efektif V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Yang kedua, impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Yang ketiga, pergeseran sudut fase, yaitu C sama dengan XC per R atau VC per VR. Yang terakhir, frekuensi resonansi RC atau F sama dengan 1/2 VRC. Yang kedua yaitu rangkaian RL seri. Pada rangkaian RL seri, resistor dan induktor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar. Dari gambar terlihat bahwa komponen R dan L akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR dan pada komponen L akan muncul tegangan VL. Perbedaan fase arus dan tegangan serta diagram fasor tegangannya bisa dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, VR akan sepase dengan arus, sedangkan VL akan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Secara matematis, persamaan yang terkait rangkaian RL seri ini dirumuskan. Yang pertama, tegangan efektif V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Yang kedua, impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Yang ketiga, pergeseran sudut fase C sama dengan XL per R atau VL per PR. Yang terakhir, frekuensi resonansi RL, yaitu F sama dengan R/2 VL. Selanjutnya yaitu rangkaian LC seri. Pada rangkaian LC seri, kapasitor dan induktor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar berikut. Dari gambar terlihat bahwa komponen L dan C akan dialiri arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen L akan muncul tegangan VL
dan pada komponen C akan muncul tegangan Vc. Perbedaan fase arus dan tegangan serta diagram pasor tegangannya bisa dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, VL akan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat, sedangkan VC akan tertinggal dari arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Secara matematis, persamaan yang terkait rangkaian LC seri akan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, tegangan efektif V sama dengan VL dikurang VC, impedansi Z sama dengan XL dikurang XC, dan yang terakhir frekuensi resonansi F sama dengan 1/2V akar LC. Komponen yang keempat yaitu rangkaian RLC seri. Pada rangkaian ini, resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai secara seri seperti pada gambar berikut. Dari gambar terlihat bahwa komponen R, L, dan C akan dialiri arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR, pada komponen L akan muncul tegangan VL, dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Diagram pasor impedansi untuk rangkaian RLC seri ini bisa dilihat pada gambar berikut. Secara matematis, persamaan yang terkait rangkaian RLC seri ini dirumuskan. Yang pertama, tegangan efektif V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Besarnya sudut fase rangkaian yaitu tan theta sama dengan XL dikurang SC per R. Dan yang terakhir frekuensi resonansinya yaitu F sama dengan 1/2V akar LC. Dari pembahasan dan persamaan-persamaan dapat disimpulkan bahwa rangkaian RLC seri memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika XL besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif di mana arus tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut fase minus 90 derajat. Yang kedua yaitu jika XL kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif yang mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut fase 90 derajat. Yang ketiga yaitu jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif yang mana arus tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut fase 0. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa R sama dengan 500 ohm, L sama dengan 8 Henry, dan C sama dengan 5 microfarad. Ini kita rubah ke farad menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Vm sama dengan 50 volt dan omega sama dengan 100 radian per sekon. Yang ditanya yaitu Z atau impedansi. Terlebih dahulu kita hitung XL. XL sama dengan omega kali L, yaitu 100 dikali 8 sama dengan 800 ohm. Selanjutnya kita hitung XC. XC sama dengan 1 per omega C, sama dengan 1/100 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 6, yaitu hasilnya 2000 ohm.
Nah, selanjutnya kita hitung impedansinya, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu Z sama dengan akar 500 kuadrat ditambah 800 dikurang 2000 dikuadratkan. Selanjutnya, Z sama dengan akar 500 kuadrat ditambah minus 1200 kuadrat. Selanjutnya kita kuadratkan, yaitu Z sama dengan akar 250.000 ditambah 1.440.000. Selanjutnya Z sama dengan akar 1.690.000. Dan hasilnya Z sama dengan 1.300 ohm. Jadi besarnya yaitu 1.300 ohm. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.